wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade di kawitan heula nya Pak nya ku abdi. Iya, mah di kawitan heula mohon. Mana yang lainnya tuh? Berapa orang nih teh? Sakedap Pak ada berapa ya? Ada 8 orang berarti Pak. Bu Yati dikasih tahu belum nggak? Bu Yati sih lupakan itu, tahuan itu. Udah tahu Pak di grup. Ya apa-apa lah. Ya, oh ya di grup ya. Oh iya. Mangga dimulai dulu ya, biar dibuka dulu betul ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ba'du. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin mingguan kita yaitu kajian hadis bersama Pak Deden sebagai pemateri pada kajian hari ini. Dan juga, tidak lupa juga kita haturkan salawat serta salamnya kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mungkin ya kita ke kajian intinya. Hari ini kajiannya hanya dihadiri oleh santri dari Rumah Quran saja ya Pak ya. Sebelumnya juga kami mau mengucapkan minal aizin wal faizin Pak. Baru bertemu lagi setelah Lebaran, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama ya. Sama-sama Siti Nuria dan semua ya. Ya. Mungkin Pak langsung aja ke acara kajiannya. Sama nggak waktu dan tempat. Bapak lupa dulu teh, hadis sudah sampai ke 7 ya? Ke nomor berapa dulu teh? Di hadis nomor 7. Dulu sudah sampai ke nomor berapa dulu? Lupa lagi. Sudah ke nomor berapa dulu teh? Ini nomor 7 ya atau nomor 10? Nomor 7 Pak, sekarang 8. Nomor 7 ya betul ya. Sampai ke Adinu An-Nasihah dulu teh ya. Agama itu nasihat Pak. Ya berarti sekarang hadis ke-8 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara Bapak ini terdengar suara Bapak? Terdengar Siti? Pak, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para mahasiswa, wabil khusus para santri Rumah Quran, Saintek, ya alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang agak lambat ya karena sekarang sudah lewat dari Syawal ini. Orangnya di sini tuh ya. Biar Bapak ingat-ingat dulu ini ada Siti Amelia, ada Nenti ya, ada Anggi, ada Nur Aid. Teteh Nur Aidanya ada? Ada. Mahasiswanya ada 6 orang Pak. Ya, ya. 7 orang sama Teh Aida. Teh Aida ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersua ya kembali walaupun dalam masih melalui ya, online ya di layar kaca untuk melanjutkan kajian hadis ya terutama di hadis arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi yang hari itu sudah sampai ke nomor 7 ya tentang agama itu adalah nasihat adinu an-nasihah. Para mas sekalian mudah-mudahan ya kalau kita selesai agak cepat ya kita bagus kalau kita masuk kepada kitab hadis yang utama ya di Kutubut Tis'ah ya upayakan kalau mudah-mudahan sempat ya ada waktu ini juga selesai kita akan masuk ke kajian kitab hadis Imam Bukhari ya mudah-mudahan gitu.
Ini kita selesaikan dulu ya. Masih baru seperempatnya juga nih kurang ya, bahwa kita sudah membahas hari itu sampai hadis yang ketujuh. Para mas kalian, selanjutnya kita juga tabaruk ya kepada penulis Imam hadis ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah mereka para penulis, terutama yang menyusun kitab hadis Nawawi ini ya, Imam Nawawi Arba'in ini, untuk menjadi amal soleh mereka yang insya Allah kita lanjutkan ya, beramal soleh, berkarya untuk mengetahui, menelusuri sabda-sabda Rasulullah SAW. Oke, masuk ke hadis nomor 8 ya. Mudah-mudahan bisa 2-3 hadis ya, karena ini pendek-pendek dan sudah mungkin mahasiswa juga pada intinya hadis sudah ada yang tahu ya. Ikuti dalam hati ya. Kemudian nanti kalau ada yang tidak begitu paham juga boleh dipertanyakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak ulang sekali lagi, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mas sekalian, kita terjemahkan ya hadis ini. Anin Ibni Umar ini yang disebut dalam oleh Imam Nawawi hanya hanya sahabatnya saja ya. Jadi rawi pertama setelah Rasulullah. An Ibni Umar adalah dari hadis ini diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anhuma kepada keduanya. Ini pasti Ibnu Umar dengan orang lain ya, tapi di sini tidak disebut. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna itu Rasulullah ya. Dalam bahasa Arab Anda belajar bahwa ada anna itu tarpaul isma wa tansibul khobar ya. Tansibul khobar wa tanul isma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kana Rasulullah ya, kalau anak Nabi ya, anak Rasulullah. Anak Rasulullah sebagai mudhof, Allahi mudhofun ilaih ya, sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, umirtu, kata Rasulullah, aku diperintah an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta sehingga yashadu, mereka bersaksi, alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Dalam bahasa lain ini syahadat ya. Jadi tidak boleh memerangi orang yang sudah bersyahadat. Yang kedua, wa yuqimus sholata, dan orang yang mendirikan sholat, wa yutuz zakata, dan mengeluarkan zakat, fa idza fa'alu, apabila mereka sudah mengerjakan dzalika, yang itu, asomu, mereka telah terlindungi ya, minni, dariku, kata Rasulullah, dima'ahum, darahnya, wa maluhum, dan hartanya. Jadi kalau orang yang sudah bersyahadat ya, dalam bahasa lain ini mungkin rukun Islam ya, kalau orang sudah bersyahadat, sholat, zakat ya, di sini hanya disebut 3 ya, mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, kemudian sholat, kemudian zakat, maka mereka dan mengerjakannya itu ya, bukan hanya ngaku-ngaku, maka kata Rasulullah, terjaga dariku mereka, dimauhum, darahnya, wa maluhum, hartanya. Jadi tidak boleh diganggu hartanya dan darahnya. Sehingga dalam Islam ada konteks lahmi lahmuka, dami damuka ya, darahku darahmu, darahmu adalah darahku. Wa hisabuhum 'ala Allah taala.
dan hisabnya itu aturannya ya, hisab itu hitungannya, sedangkan hitungannya Allah Ta'ala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti apa hitungannya kita hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi terjemahkan dulu ya, tapi kayaknya sudah pada paham. Di matanya silakan dilihat lagi, umir tuh aku diperintah an ukotila untuk memerangi manusia. Jadi boleh memerangi orang ya dalam konteks ini, tapi ini juga nanti harus kita bahas lagi ya sedikit. Hatta yashadu, sehingga mereka bersyahadat ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, fa idza fa'alu, dan apabila sudah mereka mengerjakan zalika yang itu, kalau mereka sudah mengerjakan yang tiga itu ya, asomu maka terjaga minni dariku, dima'uhum wa amaluhum, hartanya, darahnya dan hartanya. Jadi maksudnya ini tidak boleh diganggu ya, tidak boleh diganggu hartanya dan darahnya. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak yang Islam membolehkan ya. Kalau ada hak yang membolehkan boleh diambil. Wa hisabuhum ala Allah Ta'ala, dan hitung-hitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mas sekalian, jadi hadis ini ya tidak hanya dilihat dari sisi satu hadis ini saja ya. Jadi menerangkan tentang haramnya seorang muslim tidak boleh dibunuh ya. Jadi muslim itu kalau sesama muslim kita tidak boleh saling membunuh. Nah, kalau muslim itu sudah mengerjakan yang tadi ya, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Jadi kalau ada muslim yang sudah menunaikan tiga hal itu, maka haram kita untuk membunuh. Harta dan darahnya adalah terjaga ya begitu. Kecuali misalkan ada yang boleh ya, bukan boleh, dibolehkan ya dalam situasi yang hak ya begitu. Misalkan mereka karena membunuh ya, baru dibunuh lagi. Atau karena dalam konteks perang mereka tidak tahu ya bahwa dia itu musuh, kemudian terbunuh tidak disengaja, ya itu memang ada ila bihak ya, ila bihakin Islam, yang Islam membolehkan. Nah, hitungan-hitungan yang selanjutnya seperti apanya wallahu alam ya, di hadis ini pun disebutkan hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya hadis ini para mas sekalian, kita tidak boleh membunuh orang yang sudah berislam ya, bersyahadat, sholat dan zakat. Apalagi kalau ada yang mengkafirkan ya itu tidak boleh ya begitu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok tertentu dan lain-lain yang sudah sama-sama bersyahadat, sholat dan zakat ya tidak boleh diganggu hartanya dan nyawanya. Nah, mungkin juga nanti dalam diperluas ya kaitan dengan apa itu zakat, kemudian infak dan sedekah ya di hadis-hadis berikutnya. Tapi secara umum zakat ini adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan karena sudah ada nisabnya. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu, bahasa hadisnya ada menginfakkan harta melalui sedekah, melalui zakat. Wa anfiqu mimma razaqnakum ya, infakkanlah harta-hartamu itu melalui zakat dan sedekah. Kalau sedekah mah tidak ada nisabnya ya. Kalau zakat mah ada nisabnya. Mungkin para masyarakat sudah tahu. Ini nisabnya berapa? Ada ketentuannya di masing-masing harta beda ya. Kalau mahasiswa ini punya harta emas, nah maka zakatnya sampai sekitar 93 gram. Jadi kalau nanti 30 gram itu belum wajib zakat ya, tapi dianjurkan untuk sodako. Nah, sodako mah belum, tidak ada tidak ada nisabnya ya begitu. Berapa persennya sodako mah dalam konteks kewajaran. Tapi tetap aja wajar ya Siti Amelia. Jadi misalkan beli emas 50 gram belum zakat, ada masalah sodako aja. Tapi jangan beli emas 50 gram, sodakonya 10.000 ya, kekecilan ya begitu. Walaupun tidak ada ketentuannya, tetap harus dalam batas kewajaran ya. Masa meser emas 50 gram ada sodakona 10.000 ya begitu. Jadi ya disesuaikan begitu ya, walaupun persentasenya tidak disebutkan seperti zakat. Barangkali itulah ya hadis yang ke-8, larangan kita mengganggu orang yang sudah bersyahadat ya, sudah sholat dan sudah menunaikan zakat.
Jadi darah dan hartanya terjaga ya, sama dengan milik kita. Gitu. Barangkali itu kita lanjutkan dulu lah ya, hadis yang ke-9. Ini secara umum hadis yang ke-9 ini adalah untuk mengerjakan segala yang diperintahkan Allah ya, sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan yang dilarang. Kita lanjut ke hadis yang ke-9, tolong diperhatikan ya dan diikuti dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sohrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, dalam bahasa lain muttafaqun alaih berarti. Jadi kalau Bukhari Muslim biasanya disebut muttafaqun alaih. Sambil baca lagi, sambil terjemahkan, tolong diperhatikan ya, biar nanti Anda pun bisa membaca hadis-hadis yang lain, karena secara umum kata-kata dalam bahasa Arab itu seperti kata-kata dalam bahasa kita ya. Kalau sudah bisa beberapa hadis, insya Allah beberapa kata kita sudah menguasai ya, tolong diperhatikan. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mungkin Anda sudah pernah dengar ya, hirotun itu kucing, tapi Abu Hurairah itu disebut dengan abahnya kucing ya. Karena dia terlalu suka kepada kucing ya, sehingga disebutnya Abi Hurairah. Jadi sahabat ini adalah sahabat yang terbanyak ya, walaupun dia hanya sekitar 3 tahun bersama Rasulullah, tapi karena dia konsen ya untuk meriwayatkan hadis, maka paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Bahkan lebih banyak daripada Siti Aisyah ya dalam meriwayatkan hadisnya. Mumpung ingat Bapak, jadi Abu Hurairah ini bahkan saking kenapa dia disebut dengan Abi Hurairah ya, karena dia saking sukanya pada kucing, katanya diceritakan dalam satu riwayat ketika ada kucingnya tidur di selimutnya ya, kemudian kucing itu sedang tidur, kemudian sampai si selimut itu kucing tidak mengurang apa digebah ya, dipicen gitu. Nah, Abu Hurairah tidak digunting begitu ya si selimutnya itu. Jadi dibiarkan selimut itu dipakai untuk kucing, tapi digunting dikeliling begitu. Dalam riwayat itu sehingga beliau disebut dengan Abi Hurairah ya, karena saking sukanya terhadap kucing. Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sohrin ya. Disebutkan di sini Abu Hurairah itu Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Rahman, bin Sohrin ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoi anhu kepadanya. Qala, dia berkata, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, mana haitukum, apa-apa yang dilarang untuk kamu, anhu dari larangan itu, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa-apa yang diperintah bihi dengan perintah itu, fa'tu minhu, maka kerjakanlah perintah itu, mastata'tum ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi beda ya, ini siakul kalamnya, coba lihat. Jadi kalau ada larangan harus ditinggalkan, wajib, tidak mastata'tum. Tapi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini juga dikuatkan dalam Al-Qur'an juga di situ ya, ittaqullaha mastata'tum. Jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, oleh Rasul, maka dalam hadis ini disebutkan fajtanibuhu, tinggalkanlah seluruhnya ya. Jadi tidak boleh karena tidak mampu kalau ada larangan mah. Beda dengan hadis lanjutnya wa ma amartukum, dan apa-apa yang dilarang, yang diperintahkan bihi dengan perintah itu, fa'tu, maka ikuti ya, maka kerjakan ya, maka amalkan minhu dari perintah itu, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Jadi perintah mah kalau tidak mampu ada apa-apa ya, tapi kalau mampu kita upayakan untuk dilaksanakan. Jadi kalau larangan mah, bagaimana tidak mampu meninggalkan judi, ya nggak boleh ya begitu. Harus mampu ya meninggalkan maksiat larangan. Tapi kalau namanya perintah mah ya, kalau kita tidak mampu kecuali yang wajib, ya itu oleh para ulama fikih disebutnya misalkan sunnah ya dan lain-lain. Maka itu mastata'tu.
Misalkan seharusnya kita sholat duha ya, sholat tahajud dan lain-lain ya begitu. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu ya melaksanakannya. Banyak orang insya Allah tidak jadi masalah. Tapi bagi orang yang melaksanakannya maka bagi mereka adalah maqamah mahmuda ya begitu, tempat yang terpuji. Lanjutkan, fa innama ahlakal ladina, sesungguhnya ahlakal ladina orang-orang yang celaka min qablikum setelah kamu, kasratu masailihim, orang yang banyak masailihim bertanya. Jadi yang membinasakan kaum-kaum sebelum kalian ya, sebelum kita ini, kenapa mereka itu banyak binasa? Itu karena mereka banyak pertanyaan ya. Ini mohon maaf dan juga akan dijelaskan sedikit lagi ya. Kemudian dalam hadis ini disebut waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka memperselisihkan perselisihan terhadap para nabi mereka. Ulangi lagi ya biar ini dari bawah. An Abi Hurairah Abdurrahman, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sohrin. Jadi Abu Hurairah itu disebut juga Abdurrahman ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, maksudnya Abu Hurairah berkata, Sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW ma anahaitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang dilarang kepada kamu anhu dari larangan itu fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa-apa yang diperintahkan bihi dengan perintah itu fa'tu minhu, kerjakanlah atau amalkanlah ya, atau lakukanlah perintah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Kemudian fa'in nama, sesungguhnya ahlaka ladina, orang-orang yang celaka ya, min qablikum, sebelum kamu, sebelum kita, maksudnya sekarang juga ya, kasratu masailihim, di hadis yang lain disebut kalau nggak salah kasratu masail ya, masailihim adalah mereka yang banyak bertanya. Wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka yang berikhtilaf ya, atau memperselisihkan atau perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Rahul Bukhari atau Muslim. Nah, poin yang kedua, para sekalian, hadis ini menjelaskan tentang orang yang dulu adalah orang yang celaka itu karena mereka banyak bertanya. Jadi ini jadi poin bagi kita ya, bahkan dalam ayat itu disebut ciri-ciri orang Yahudi itu adalah orang yang bertanya, banyak bertanya. Jadi boleh bertanya ya, tapi yang memang kita perlu jawaban ya yang serius. Ya, ini menjelaskan kepada kita ya, karena banyak juga orang yang bertanya hanya menguji ya begitu, hanya ngetes ya begitu, hanya kesombongan ya, hanya mau hal-hal yang something wrong ya begitu. Nah, dalam hadis ini sehingga Rasulullah juga menyampaikan bahwa orang yang celaka itu karena mereka banyak ya bertanya, tidak ada manfaatnya ya, kasratu soal ya, kasratu masailihim di sini, orang yang banyak bertanya. Jadi ini pun jadi pembahasan pembelajaran yang ini ya bagi kita bersama, bahwa sungguhnya bukan tidak boleh bertanya ya, tapi silakan bertanya, tapi hal-hal yang memang perlu dipertanyakan. Kalau sekiranya tidak perlu dipertanyakan ya nggak usah apa bertanya ya begitu. Nah, ini hadis yang ke-9 ya dalam susunan hadis Imam Nawawi ini. Jadi poin yang pertama tadi tentang kalau ada perintah, kalau ada larangan mesti kita tinggalkan secara keseluruhan. Kalau ada perintah maka kita wajib melaksanakannya ya, mastata'tum, itu berdasarkan kemampuan kita. Karena ini ada persyaratan mastata'tum ya, karena memang banyak perintah yang orang tidak punya kemampuan semua ya begitu. Misalkan sekarang lagi musim haji kan, walillahi ala-nasi hijjul bait man istata'a ilaihi. Wajib untuk kita melaksanakan haji, tapi man istata'a ya, bagi orang yang punya kemampuan. Jadi ada yang tidak punya kemampuan, misalkan sholat wajib berdiri ya, bagi orang yang punya kemampuan bisa berdiri. Tapi yang tidak boleh duduk ya, yang duduk boleh berbaring begitu, dan seterusnya. Jadi perintah ini memang Rasulullah menyampaikan mastata'tum ya, sesuai dengan kemampuan.
Cuma kalau larangan ya kita wajib untuk meninggalkan secara keseluruhannya ya. Kalau kita jangan sepotong-sepotong ya larangan, kalau di larangan diamalkan itu adalah dosa. Gitu. Nah, kemudian poin yang kedua, Bapak ulang sekali lagi bahwa orang yang celaka dulu itu adalah mereka yang banyak bertanya, tidak bermanfaat ya, dan ihtilaf ya terhadap nabi-nabi mereka. Jadi mempertanyakan nabi ya, bahkan orang Yahudi kan orang Nasrani ya, dia mempertanyakan yang dipertanyakan oleh mereka bahwa nabi ya, termasuk orang Yahudi menyebut Ujair itu ibnullah ya, orang Nasrani Isa itu ibnullah ya. Padahal disebut dalam Al-Quran itu adalah hamba Allah ya, Abdullah bukan ibnullah. Nah, termasuk mempertanyakan dia nabi atau bukan ya, padahal dia sudah menyampaikan bahwa dia itu nabi dan rasul yang sudah Allah utus ya. Nah, begitu para mas sekalian, karena masih ada waktu ya, boleh satu lagi hadis biar agak cepat sedikit, cuma mananya saja. Hadis yang ke-10 silakan diperhatikan lagi. Ini tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, ini hadis juga dari Abu Hurairah. Langsung terjemahkan saja ya. Langsung diperhatikan. Radhiyallahu anhu, hampir sama. Semoga Allah meridhai. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW, kalau Rasulullah ya, tadi kalau sami itu Rasulullah. Awas ada yang jadi lupa, jadi patah ya. Kalau Rasulullah ini adalah mubtada dan khobar ya. Kalau Rasulullah SAW, innallaha sungguhnya Allah thayyibun bersih. Layak walu Allah tidak menerima illa thayyiban kecuali yang bersih-bersih. Wa innallaha dan sungguhnya Allah amarul mu'minina memerintah kepada orang-orang mukmin bima amaro bihil mursalin, seperti yang telah diperintahkan kepada utusan-utusannya, para nabi ya berarti. Faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah taala azza wajal berfirman, ini di Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 ya. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu makanlah min thayyibati, dari yang thayyib ya, yang halalan thayyiban, bersih-bersih, wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Ini hadis ini perawinya mengutip ayat Allah ya, firman Allah. Kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman di Al-Baqarah 182 ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari yang bersih-bersih ya, yang thayyib, ma razaqnakum, dari rezeki-rezeki yang sudah Allah berikan kepada kamu ya, kepada kita bersama. Kemudian Rasulullah melanjutkan ya dalam pernyataannya, tsumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah dzakara rajula menceritakan seorang laki-laki, yutilus safar, yutilu itu panjang ya, safar itu perjalanan, maksudnya berarti perjalanan yang panjang, jadi menceritakan seorang laki-laki yang sudah melakukan perjalanan yang panjang. Asa agbaro ya, asa agbaro itu ini kata-kata yang agak muskilah ya. Ini maksudnya adalah orang yang sudah melakukan perjalanan panjang biasanya rambutnya kusut kemudian kotor ya. Ini dibahasakan dalam bahasa hadis ini asa agbaro. Jadi rambutnya kusut dan kotor. Jadi Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan panjang, digambarkan kata Rasulullah yang rambutnya kusut dan kotor, yamudu yadaihi, dia yamudu itu mengangkat atau mengadahkan ya begini, yadaihi tangannya ilas sama begini, maksudnya mengangkat tangan ke langit ya begitu. Kemudian dia berkata, ya Rob, wahai Tuhanku begitu ya. Jadi maksudnya mereka berdoa. Tapi di sini sebut wamat amuhu haramun. Kemudian dia makan barang-barang yang haram. Wa masrabuhu haramun, kemudian dia minum-minum yang haram-haram. Wa malbasuhu haramun, dan dia berpakaian yang haram. Wa gudiya bil harami, kemudian dia juga kenyang dengan barang yang haram.
Kata Rasulullah dalam hadis ini, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa mereka mau dijabah ya begitu. Jadi para mas sekalian, jadi menceritakan bahwa Allah itu bersih ya, thayyib. Jadi menerima juga hal-hal yang thayyib. Dan kalaupun kita berdoa sampai mengadakan tangan begini, ya Rob, ya Rob, ya Rob, gitu ya. Tapi wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guduwi biharamin, kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya mau diijabah ya begitu. Sekali lagi ya, coba perhatikan, nanti kita jelaskan sedikit lagi biar ya walaupun hadis ini sudah relatif juga Anda paham ya begitu. Ini poin-poinnya, sekali lagi Bapak sampaikan dari atas. Innallaha, sungguhnya Allah thayyibun, bersih ya. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih-bersih. Wa innallaha amaral mu'minina, sungguhnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin bima amara bihi al-mursalin, seperti yang Allah perintahkan kepada para utusannya. Jadi apa yang diperintahkan kepada kita ya seperti yang Allah perintahkan kepada para utusan, para nabinya. Faqala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Jadi ini menggambarkan ya bahwa Allah memerintahkan kepada orang mukmin itu adalah yang sudah diperintahkan kepada nabinya ya, para rasul-rasulnya. Seperti dalam ayat ini, dalam disebut di sini ya, coba dipahami. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul ya. Jadi yang diperintahkan para rasul kita itu diperintahkan para rasul. Seperti yang Allah perintahkan para rasul itu berarti untuk kita ya begitu. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu makanlah minat thayyibati, dari yang bersih-bersih. Wa amalu sholihah, dan beramalah yang baik-baik, yang amal soleh. Al-Mu'minun 51. Wa qala ta'ala idon, ya ayyuhalladzina amanu, di sini pun mengutip firman Allah juga ya, Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang bersih-bersih, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi upayakan kita makanan itu ya yang bersumber dari hal-hal yang bersih. Dari barang-barang riba ya, atau hal-hal yang lain yang tidak thayyib. Di sini disebut halalan ya, bukan halalan tapi thayyiban. Jadi ini harus ada yang bersih-bersih. Jadi bukan hanya sekedar halal tapi thayyiban. Nah, kemudian Rasulullah setelah menyampaikan sabdanya ini, kemudian di sini disebutkan tsumma dzakara Rasulullah, tsumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang yutilu safaro, ya laki-laki itu adalah melakukan perjalanan panjang ya. Mengibaratkan seorang laki-laki yang sudah melakukan perjalanan panjang, as'atha agbaro, yang digambarkan dia rambutnya kusut dan kotor. Kemudian kata Rasulullah, mereka mengangkat yamudu yadaihi ila sama, mereka mengadahkan tangannya kepada langit begini ya, itu. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya di sini sebutnya, wahai Tuhanku, ya Allah. Tapi dia wamat amuhu haramun, yang dimakannya adalah haram. Kemudian wa masrobuhu, dan diminumnya juga haramun. Wa malbasuhu haramun, yang dipakai juga adalah haram. Wa gudiya bil harami, dan kekenyangannya pun dengan barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mereka doanya bisa dijabah. Jadi artinya juga ini berkaitan dengan poin yang keduanya, doa yang dijabah itu adalah kalau kita juga ya bukan hanya mengangkat tangan berdoa, tapi pastikan apa yang kita makan juga adalah halal ya, bagusnya bahkan halal thayyiban. Kemudian yang diminum juga kita pastikan ya halalan thayyiban. Yang dipakai juga pastikan halal thayyiban. Kita makan pun dengan digambarkan di sini kerut kenyang karena memakan makanan yang halal. Kemudian kalau begitu maka doa kita insya Allah akan dijabah. Nah, memang salah satu kenapa doa kita kadang-kadang tidak dijabah ya, mungkin tidak dijabah karena faktor waktu ya, Allah belum ini ya. Mungkin juga tidak dijabah karena ini. Ya, karena gini. Jadi dari bagaimana caranya ya, memang kita harus berupaya memakan itu wakul wasrobu halal thayyiban tadi ya, begitu. Jadi ada yang jenisnya halal kemudian
ragu-ragu ya, yang subhat, apalagi ya itu barangkali bagusnya untuk ditinggalkan. Ini yang barangnya kadang-kadang barangnya, makanannya, minumannya ya barang yang halal, tapi kadang-kadang di situ mengandung hal-hal yang haram. Misalkan ada kebiasaan minum minuman-minuman yang apa namanya, yang gelas ya, yang botol ya begitu, minuman-minuman yang di tempat pertokoan-pertokoan yang di situ ada gulanya ya, ada pengawetnya ya, ada apa-apanya, mesti juga kita hati-hati ya, jangan-jangan di situ ada pengawet yang berasal di barang haram. Atau makanan-makanan ringan ya seperti supermi, sarimi dan lain-lainnya ya, Indomie dan seterusnya. Itu dulu juga Bapak pernah mendengar ya, karena ada juga yang barang-barang seperti mie itu apa namanya, pengawetnya itu dibuat dari lisitin ya, lisitin itu dari daging babi. Jadi hal-hal yang sekiranya meragukan itu barangnya tidak halal ya, itu pun akan mengganggu kepada doa kita untuk diijabah. Jadi pastikan kalau bisa ya, termasuk kemarin ya kayak apa namanya vaksin ya dan lain-lain ya, pokoknya semualah yang dalam konteks matamuhu, makanan, wasorobu, minuman, pakaian ya, kemudian dan lain-lain, maka pastikan barang itu bersumber dari barang yang halal ya. Kemudian proses sabunnya adalah halal ya, yang walaupun memang kadang-kadang ya terasa juga oleh kita ya di dunia Indonesia hari ini, memang terasa juga sama Bapak ini memang sedang berusaha juga untuk meninggalkan ya, misalkan kaitan dengan bunga bank ya begitu, dengan kita terpaksa untuk ikut ke bank ya, karena bank itu misalkan gaji kita ada di situ ya, sementara bank itu masih konvensional, masih menggunakan kata riba ya begitu, bukan belum syariah ya. Memang kita harusnya berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang seperti itu, karena digambarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun kita sampai begini begitu ya ke langit itu ya, wah itu maksudnya kan ada nanti kalau Anda keliling ya di dunia, atau Anda lagi musim hajian, musim umrohan, ada yang berdoa begini ya, Siti Amelia, ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu ya. Tapi percuma doa begitu ya kalau matamunya haramun, masalbunya haramun, wasunya haramun, ya uduinya haramun. Itu walaupun menegakkan begini ada akan dikabulkan ya doa. Barangkali itulah para sekalian kaitan hadis nomor 10 ya, sudah hampir 34 jam. Barangkali Anda pun mau belajar dengan yang lain ya. Insya Allah kita ketemu di seminggu 2 kali ya, malam Jumat dan malam Sabtu untuk kajian-kajian ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ini segera selesai ya. Karena Bapak juga mau menerangkan sekaligus dengan ulumul hadis ya. Kalau di kitab ulumul hadis kan ada rawi sanadnya ya, begitu, ada sanadnya yang panjang ceritakan ilmunya nanti ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan usia waktu ya untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari sumber yang jelas. Barangkali itu hadis ke-8, 9, dan 10 masih ada, boleh Bapak buka sekitar 5 menit lah kalau ada yang mau nanya ya. Dari hadis ke-8 tentang meninggalkan apa tadi, mengamalkan sesuatu yang diperintahkan, mastatotum, tapi meninggalkan sesuatu yang dilarang itu harus semua. Kemudian tidak boleh apa namanya banyak soal ya, banyak pertanyaan kecuali yang bermanfaat. Kemudian hadis yang ke-10-nya tadi tentang doa yang diijabah ya, termasuk juga tadi diawali dengan bahwa Allah itu bersih, Allah itu akan menerima apa namanya permohonan hamba-hambanya yang thayyiban ya begitu. Barangkali begitulah ya. Kalau ada yang yang pertama ke-7 itu tentang orang halal darahnya ya, halal haram hartanya diganggu kalau mereka sudah bersaksi kepada Allah sebagai Tuhan ya, Muhammad sebagai Rasul, sholat dan zakat. Barangkali itu apa namanya pembahasan ringkas dari hadis ke-8, 9, dan 10. Kalau ada yang mau nanya, Siti, nanti, Nur, Rahmania, Fani, Anggi, kalau ada yang mau komentar bolehlah sekitar 5 menit kalau ada. Mangga. Boleh teman-teman yang mau bertanya langsung aja kalau ada. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mangga.
Ini hafalan hadis, hafalan Qurannya sudah sampai ke berapa ini? Siti Amelia, Beda-beda Bapak. ada yang dulu siapa yang sudah berapa juz teh? 30 juz teh? Ada yang 30 juz ya? Nur Hanifah Zahra Pak. Ya, ada kan yang berbicara? Ada Pak. Nah, yang berbicara kam juz'an, ham salah sunnah juz'an. Gimana? Sudah di murojaah lagi yang 30 juz? Hanifah Zahra. Di sini baru alhamdulillah udah dapat murojaah ulangnya 5 juz setorannya. Ya. Lanjut ya, dilanjut ya. Kemudian sering di murojaah. Insya Allah bergabung dengan teman-teman mahasiswa yang sama-sama konsen terhadap hafalan Quran ya, akan membuat mudah kita untuk apa namanya mengingat-ingat kembali ya begitu. Ada dulu tuh yang baru 3 juz ya, baru 1 juz, 3 juz siapa? Sudah naik sekarang? Siti Amelia? Sudah ada yang naik Pak. Sudah naik ya, alhamdulillah. Naik semuanya Pak. Naik. Iya. Mungkin nggak ada pertanyaan dulu Pak untuk sekarang dari teman-teman. Oh iya. Paham dengan Oke. Kalau ada pertanyaan barangkali demikian ya yang bisa Bapak sampaikan dari 3 hadis ini ya yang disusun oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus untuk kita ya bersama. Doa juga kepada pengarangnya ya, menjadi amal soleh bagi beliau, bagi Imam Nawawi, karena kita sudah pelajari hadisnya. Mudah-mudahan hadis ini juga adalah betul bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Bapak, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Siti Amelia untuk ditutup. Maka Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya juga telah menjelaskan kepada kami tentang hadis-hadis dari hadis ke-8 sampai hadis 10. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi amal ibadah untuk Bapak juga. Mungkin untuk kajian malam Jumat hari ini dicukupkan dulu sekian. Tidak terasa ya kita sudah 1 jam bersama. Insya Allah akan dilanjutkan di kajian minggu selanjutnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Aminur Azizah pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga undur diri ya pada semua ya. Ya Bapak, Ya, hatur nuhun, Mak. Pak. Assalamualaikum. Ya, Mak. Ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.